Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada renungan pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat ke-38 sampai dengan 41. Markus 9 ayat yang ke-38 sampai dengan 41. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merawatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kali sepulang dari studinya di Belanda, Ki Hajar Dewantoro mengkritik sebuah proses pendidikan yang barangkali telah lama dinyamnya. Dia biasa dididik dengan cara secara intelektual selalu didorong untuk berprestasi. Misalnya orang yang memiliki peringkat lebih tinggi itu biasanya karena skor atau karena nilai, karena grade yang lebih tinggi didapatnya berdasarkan ujian. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, proses itu seolah-olah mengecilkan proses pendidikan, hanya semata-mata ditekankan pada penilaian intelektual, penilaian terhadap kemampuan anak untuk menguasai pelajaran saja. Padahal menurut beliau, pendidikan itu jauh lebih luas, bukan hanya sekedar pelajaran di sekolah, namun juga secara spiritual, namun juga secara sosial itu harus juga dikembangkan. Maka menurut Ki Hajar Dewantoro, proses pendidikan yang mengutamakan skor, peringkat, grade, dan sebagainya itu sudah harus diganti supaya anak secara sadar maupun tidak sadar tidak lagi terjebak pada konsep persaingan dan juga keinginan untuk selalu menjadi yang terbaik secara nilai. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seringkali tanpa sadar kita mendorong anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk menjadi yang terbaik, hanya saja ukurannya selalu pada peringkat. Dari sinilah murid-murid Yesus pun rupanya hampir terjebak dengan itu. Mereka beranggapan bahwa menjadi murid Kristus itu secara eksklusif dimiliki oleh mereka yang bersama-sama selalu menjadi golongan kelompok, dan orang lain di luar itu seolah-olah tidak bisa menjadi sama dengan mereka. Padahal Yesus menghendaki supaya pekerjaan Allah itu tidak hanya terbatas oleh kelompok-kelompok, identitas-identitas, bahkan peringkat-peringkat sosial tertentu. Orang-orang di luar itu pun memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian di dalam karya Allah. Ini inti pesan kerajaan Allah yang senantiasa diwartakan oleh Yesus, bahwa siapapun dalam keadaan apapun bisa juga melakukan pekerjaan Allah. Nah, ini tantangan kita adalah apabila kita ingin mendidik atau ikut ambil bagian di dalam pendidikan, sediakah kita mau merendahkan hati untuk sekedar mengetahui keragaman sifat, untuk mengetahui perbedaan latar belakang, untuk memahami bagaimana cara orang masing-masing itu mengartikulasikan karyanya, bukan malah bersaing, saling mencela, saling mencaci maki satu dan yang lain. Maka kali ini firman Tuhan mengajak kita untuk setidaknya mawas bahwa pendidikan yang dilakukan oleh Tuhan kepada para muridnya, cara dia menegur para muridnya bukan untuk mendorong mereka bersaing, tetapi malah berbagi peran.
Hal ini bisa kita lakukan di mana saja, di tempat pekerjaan, di sekolah, bahkan di dalam keluarga kita. Dengan masing-masing kemampuan anggota keluarga kita sekalipun bisa ambil bagian untuk melakukan karya sejauh mana itu dilakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin.